Halo pemirsa kita dari tim BETP. Hari ini kita bincang-bincang ringan terkait masalah renovasi kelas baru SD SMP. Ada renovasi ada juga, dan ada juga pembangunan sekolah yang ada di Batubara, baik SD ataupun SMP. Hari ini kita bersama tim BETP, saya Muhammad Taufik. Ini ada teman kita juga dari BETP, Raman Krishna. ini dari teman kita juga, BETP juga. Halo Ariswan. Jadi hari ini kita pemirsa ingin membahas terkait masalah pembangunan, baik itu dari anggaran, baik itu dari pembelanjaan atau sketsa berapa belanja besi, padas atau semen untuk kita kupas untuk hari itu teman. Jadi baik Bang Kris, kita berdua sudah melihat ini pembangunan di sekolah terkait pembangunan renovasi ataupun pembangunan baru nih Bang. Ya Bang, ada berapa titik semalam tuh lupa saya? Kalau saya ada lebih kurang 3 titik ya. Saya kunjungi langsung ke lokasi sekolah yang sedang lagi kerjakan ya, renovasi atau baik pembangunan baru. Dari menurut hemat saya dan investigasi saya ya, muncul dugaan kecurigaan ini. Itu pembangunan yang sedang dilakukan untuk baik direnovasi atau baik yang pembangunan sekolah yang baru itu tidak sesuai spek kerja yang sesuai dengan RAB, rancangan anggaran pembelanjaannya. Yang ini saya dugaan kuat gitu, karena besi yang saya tengok itu besinya halus-halus. Begitu juga bahan-bahan dari besi baja, baik di bahan aluminium dan sebagainya. Oleh karena itu saya sangat berharap sih, kemarin itu juga saya coba menghubungi Kadis Pendidikan. Gini Bang, gini. Kita kan waktu itu sempat investigasi nih, ada lokal ya, artinya kita duga ini, tanda kutip duga ya, kita duga artinya ada keganjalan. Dan kan kita kan sempat juga nih mendatangi Kadisdik ya, yang ada di Batubara ya kan. Yeah. Itu waktu itu hari Rabu kalau nggak salah kita ya Bang ya? Iya, pada tanggal 18 itu kita datang. Kita pun ada juga menyurati ya, tapi nggak apa-apa, itu mungkin kita tunggu balasannya. Tapi ada aneh ini teman-teman. Ya Bang ya? Iya. Jelasin dulu Bang, gitu Bang. Jadi pada tanggal 18 ketika saya konfirmasi langsung melalui WhatsApp, tidak mau angkat, lalu saya mengarahkan dari kantor aja di telepon. Ya. Lalu dapat yang sebenarnya tidak enak, suasana yang nggak enak karena Kadis Pendidikan ini bentar-bentar orang kantor lagi sedang ingin konfirmasi terkait renovasi atau pembangunan baru lah sekolah yang di Kabupaten Batubara. Namun setelah saya dapat informasi bahwasannya orang kantor dibentak-bentak ya, lalu saya oyakan lagi kembali ke Kadis Pendidikan dan buatlah sepakatan perjanjian untuk ketemu. Akhirnya beliau mengarahkan kita jumpai hari Senin, tanggal berapa itu ya? Tanggal 22 ya? 22 kalau nggak salah. Karena pembahasan beliau ada di Jakarta, kami suruh datang ke kantor tanggal 22 hari Semalam ya Bang ya? Iya, Semalam ya? semalam ya. Tapi kan sempat juga kita surati juga ya Bang ya? Kita surati Iya, juga, ya. pada tanggal 18 juga kita surati langsung Iya, untuk juga, ya. meminta keterangan atau meminta konfirmasi lah kepada Kadis Pendidikan. Tapi itu sayangnya kami udah disepakat untuk mau ketemu di kantor Dinas Pendidikan. Setelah kami sampai ke kantor, beliau tidak ada di kantor gitu. Itu yang aneh ya. Dan Ransol. Jadi gini Bang, memang gimana ya? Saya asli putra daerah Batubara nih ya. Sering juga sih mau menjumpain Kadis. Kadang Kadis nggak ada tempat, makanya Bang izin Bang. Makanya saya kadang malas tuh Bang mau konfirmasi ke situ. Apalagi kan mengingat menimbang nih Abang dari Medan ke sana. Sedangkan saya saja Bang, putra Batubara, Bang, kadang malas Bang, karena saya tahu ini pasti nggak ada gitu. nah apa begitu ya? Maka saya bingung Bang. Nah, Di sana ya. Rata-rata Kadisnya kalau asal kita ada kunjungin inilah ya. Iya. Istilah keperluan untuk liputan ya atau mengklarifikasi, konfirmasi. Itu tak pernah ada di tempat Kadisnya itu ya semua. Apa penyakit apa itu Kabupaten Nggak, yang Batubara? lucunya lagi Abang lihat sendirian Bang. Jelas Kadisdik itu Bang, kan saya dengar loh waktu telepon. Dia janji katanya kita ketemu
hari Senin. Ya. Waktu itu kan hari Rabu kan kita telepon dia, Bang kita mau melihat RAB-nya Bang. Udah gini aja kita jumpa Senin. Abang pulang itu Bang hari Rabu Bang ke Medan Bang. Minggunya Bang ke Batubara lagi Bang. Betul. Jadi Senin, abang ke Senin kan rupanya Pak Kadisnya nggak ada. Berarti kan kayak mana ya kalau bahasa sehari-hari kita Bang itu ansor, angin surga gitu. Padahal kita prank tidak ada. kita, Kadis Pendidikan ini prank. Padahal yang lucunya lagi tuh Bang ya. Kita tidak ada berharap imbalan ataupun minta-minta kayak gitu kan. Kita hanya minta RAB supaya kita ingin mengetahui benar nggak nih orang itu mengerjakannya. Iya betul. Seharusnya kan macam kadistik itu kan ya kita dikasih sama kita. Artinya kita membantu kerja dia dong. Iya. Betul kan? Karena sesuai dengan undang-undang KIP ya. Betul Bang. Ya. Kita punya teman juga nih. Dia nih tim kita juga. Dia selaku mantan aktivis juga. Jadi awak rasa sah saja kan kalau kita meminta RAB, ya kan? Dia menunjukkan nih, benar nggak Bang Aris? Jadi kalau ditunjukkan, artinya kan sama dengan kita membantu kinerja dia nggak tuh Bang Aris? Jadi gini, dia nanti dia boleh memberikan, tapi dia juga punya hak untuk menahan. Memang ada hak juga. Ada hak untuk menahan. Tinggal lagi gini, undang-undang keterbukaan informasi publik nih kaitannya sebenarnya. Iya. Cuman tidak serta-merta dengan adanya undang-undang itu dia tuh harus memberikan, tidak. Jadi ketika kita minta, harus juga di situ ada dia apa tujuan kita untuk meminta itu. Meminta RAB itu tujuan kita apa gitu. Tapi ada gini loh Bang, misalnya biasa ngomong Chris ya. Kami waktu nelpon katanya kok mungkin minta, sedangkan saya aja belum ada lapor BPKR ya. Itu gimana konsepnya itu? Ya sah-sah aja dengan berbicara seperti itu, cuman ya dia sebagai ini kan uang yang digunakan ini kan uang negara, uang rakyat. Ya media sebagai sosial kontrol kan gitu. Boleh meminta, tapi dia juga punya hak. Itu mungkin bisa juga nanti dikonsultasikan ke pakar-pakar hukum lah gitu. Bisa aja nanti, atau nanti bisa aja buat kegiatan di sini kan. Ya. Di BTV ini kita undang aja pakar hukum dari USU atau apa gitu. Oh gitu ya. Nah, bisa aja. Untuk mengupas ini semua gitu. Nah, kita minta aja kepada USU, kita ke beberapa universitas yang ada di Sumatera Utara nih. Bisa juga ke praktisi hukum atau sekalian kita undang mereka itu. Kenapa kok segitu takutnya mereka memberikan? Nah, itu uang negara, itu uang rakyat. Rakyat harus tahu media sebagai penyambung lidah dan untuk mempublikasikan gitu kepada rakyat bahwasanya ini ada dana di mana dana ini adalah uang negara dibangunkan untuk sekolah kan gitu. Mereka memang punya hak untuk menahan, karena ketika kita sebagai media ini kita minta ke mereka, kami ingin tahu dia berhak untuk menahan. Tapi jangan salah ya Bang. Oke, itu hak dia. Tapi kan gini, sesuai dengan undang-undang KIP, kalau itu kan pergunakan, kecuali kan ada ini ya. Yang kita minta data RAB itu, ini kan pembangunan sekolah yang umum ya. Bukan yang ada satu lagi memang yang tidak boleh seperti kayak petahana ya, anggaran petahana itu memang kita tidak boleh. Itu kan rahasia negara kan, itu kita paham. Ini kan kepentingan umum. Jadi karena muncul kecurigaan kita di lapangan, spek kerja itu menurut hemat kami itu ya, dugaan kuat kami ini ya, tanda kutip dugaan ya, itu tidak sesuai dengan spek, saya yakin. Oleh karena itu kami minta, jadi kita bisa investigasi lebih ke dalam, memastikan apakah RAB sama pembangunan fisik badan yang sudah dikerjakan sesuai atau tidak. Tujuannya itu supaya publik tahu, kan begitu. Tapi apabila Kadis ini memang tidak mau kasih, kami juga akan segera melaporkan Kadis Pendidikan, kami laporan ke Komisi Informasi Publik di Sumatera Utara. Dan kami ini investigasi lebih dalam supaya ini benar-benar terungkap ke muka publik. Kadang bukan apa Bang, aneh juga ya Bang. Wah, kenapa? Kan kita kan sebenarnya nggak usah pun jurnalis pun. Kalau seandainya pun ada masyarakat meminta, itu sebetulnya sah juga Bang. Karena undang-undang KIP itu Bang bukan hanya berlaku hanya di jurnalis, LSM itu semua berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Cuma ada dia nanti di situ disebutkan peruntukan kita meminta itu untuk apa. Jadi di dalam undang-undang KIP itu, di undang-undang KIP itu tadi kita bisa menuntut di situ Bang, keterbukaan informasi publik itu. Tapi dia harus kita jelaskan di situ, kita meminta itu tujuannya itu untuk apa dia di situ, dan dia tuh ada juga kaitannya dengan kaitan profesi apa semua gitu. Ada beberapa item aturan gitu dia memberikan gitu. Dulu kayak di tempat kami di Langkat tuh ada pernah juga kan seorang dari LSM kita bilang meminta itu ke, kalau tidak salah waktu itu dinas pendidikan juga kaitannya. Dia Kadis itu tidak memberikan, pada akhirnya digugat di KIP, keterbukaan informasi publik, dan menang.
menang si penggugat dan pada akhirnya diserahkan itu semua gitu data itu. Mengapa mereka takut mau kasih gitu? Nah, itu Hanya cuma data ini kan gitu kan, data pekerjaannya itu yang udah dirancang, visinya yang 12 mili misalnya contoh lah ya, semennya sekian pasirnya sekian, membacanya sekian tebalnya, kusen yang jendela atau kayunya harus kayu ini, kan begitu kan. Jadi itu yang kita mau kontrol, ya kita kan mau tengok apa yang pekerjaan udah diselesaikan sama yang RAB ini cocok nggak? Kalau nggak cocok, kok bisa jadi gitu? Di mana pengawasan? Pengawasan dari mana gitu? Nah ini yang kita mau publikasikannya. Tidak ada kepentingan kita pribadi, ini kepentingan untuk umum, kan gitu. Yang ini kalau kami dari sesuai dengan arahan pimpinan kita, kami akan mendalami lagi, investigasi lebih dalam, dan memang jika Kadis Pendidikan ini tidak ada membalas surat kita atau tidak mau memang memberikan data, nggak kooperatif ya. Nah, kooperatif, kami pastikan laporkan beliau, laporkan ke Komisi Informasi Publik yang di Sumatera Utara. Bila perlu kami laporkan di Jakarta. Nah, itu kami kerjakan karena ini kepentingan umum gitu. Nah, gimana gimana abang rasanya? Kalau saya setuju saja bang, ya kan. Kan ya jujur ya, itu saya pribadi kan selaku awak BTP kan merasa ada kejanggalan lah itu kan. Wah kenapa nggak bisa? Kata Bung Aris kan bahwasanya ya mereka ada hak juga untuk menahan. Tapi ya ini kan tergantung. Atau gini bang. Semalam kan kita ada konfirmasi juga sama teman kita yang Pak Ham ya bang, kita perlu sebut namanya siapa. Katanya ketika sudah dilahirkan surat itu kan paling lama 14 hari. 14 hari ya. Iya kan 14 hari. Jadi kalau seandainya tidak ada juga balasannya baru makanya bisa dilaporkan ke Komisi Informasi Publik yang di Sumatera Utara ataupun di Jakarta. Jadi kalau saran pendapat saya terkait masalah ini ya kita tunggu aja dulu SOP-nya. Kita hitung dari sekarang kan berarti dari Rabu semalam nih surat dikirim. Berarti kan kita tunggu aja untuk Rabu depan. Kalau sehari, jadi kalau seandainya memang tidak ada jawabannya dan tidak kooperatif, ya kita mau tahu ya kita tidak lanjut. Iya, kalau yang jawaban mereka itu, misalnya, beliau kemarin katanya bilang belum lapor ke BPK ya. Apakah begitu SOP-nya? Biarlah. Biasanya yang saya pahami kan pembangunan, begitu selesai pembangunan serah terima. Begitu serah terima nanti antara dinas dengan kontraktor, itu biasanya tahun selanjutnya apa saya lupa tuh, baru ada nanti masuk BPKP dan namanya untuk memeriksa. BPKRI. Ya, BPK. Nah, jadi kan gini bang, pertanyaannya gini, apabila ini kontraktor udah selesai kerjanya, udah serah terima kunci ya, udah pemerintah juga harus lakukan pembayaran ya kan. Kalau apabila terjadi tidak sesuai spek, bagaimana kan jadi basi bahannya itu ungkap lagi. Kan gitu. Kenapa nggak hangat-hangat gini aja diungkapnya kan gitu? Biasanya saya paham ini bang, di panitia itu nanti biasanya begitu udah dilelang kan gitu, kalaupun itu proses lelang, biasanya ada di situ dia mandor sama pengawas kalau biasanya kalau di proyek itu begitu dia bang. Kami sudah beberapa kali kunjungi bang, hanya pekerja, siapa kontraktor atau pengawas mereka nama aja pun nggak ada. Mandor apa itu nggak ada? Tidak ada di tempat. Kali kita bolak-balik situ nggak ada mandor, nggak ada pengawas, nggak ada. Berarti kan sistem lepas, jadi kualitas bangunan sekolah itu kayak mana gitu ya kan? Jadi ada pelang bang di lokasi. Pelangnya ada. Apa dana apa kata di situ biasa tertulis itu apakah APBD atau apa gitu. Itu dana dak. Nah iya. Kami udah tengok itu renovasi ya, apalagi ya. Ada saya tengok ruang kelas baru ada 4 kelas tadi malah lebih kurang. Dananya hampir 600 juta. Untuk renovasi loh, bukan pembangunan baru. Dan diameternya bukan besar kali ruang itu. 600 juta berarti tender itu bang maksudnya? Iya, bukan besar kali itu bang. Yang ruang kelas yang direnovasi itu ya, bukan renovasi full habis. Separuh dinding pun nggak sama, ada sebagian yang di sama ganti siang sama pakai PVC plastik kayak gini kita tahu. Bukan ada bentuk, dia model rata aja doang kan. Kok gitu dana yang cukup fantastis gitu. Cukup fantastis dana itu. Hanya renovasi ya? Hanya renovasi, 4 ruang, 4 ruang 586 juta kian. Apa aja yang nampak bang yang dikerjain orang tuh apa aja yang saya nampak itu ada yang jendelanya rusak nih. Sebagian batu mungkin sudah lama, ditambah batu baru pasang jendela aluminium kaca kan. Baru plafonnya pakai plafon PVC ya. Plafon PVC baru jelas sayangnya kan. Itu saya tengok besi baja itu halus-halus sekali. Nah, ini yang muncul curigaan saya itu. Mungkin speknya segitu bang, pasal di RAB-nya bang. Ya, kita nggak bisa bilang seperti itu, makanya kita minta RAB-nya supaya kita bisa tahu apa yang memang begitu spek kerjanya yang udah
apa namanya PPK ya, PPK ya? Iya. Siapa yang biasanya RAB itu dikeluarkan itu? Iya, PPK ya. PPK ya? Pengawas pejabat apa? Pembuat komitmen ya. Iya. Iya. Ah, jadi Kalau nggak salah, ya? apakah begitu kan gitu? Jadi kan apa sih kalau nggak ada apa-apa kenapa harus tutup-tutupi gitu loh? Jadi saya emang gini doang ya, yang lucu aja bang ya, ketika kita ke sana tidak ada pemborannya, tidak ada pejabatnya siapa, jadi dapat kerja langsung bekerja, nggak ada Sudah pengawas. tertulis bang, pelaksana siapa, PT apa atau siapa? Ada CP, ada tulis, Ada. tapi nggak ada pengawas, nggak ada Nggak mandor, ada. kayak proyek hamba Allah. Nah gitu loh. Sekarang itu harus dipantau kan. Artinya kan ya kualitas bangunan itu kan bisa sah saja kalau seandainya nggak dikasih tahu oleh pengawas sama tukangnya kan suka hati mereka kan. Jadi yang kita khawatirkan kualitas bangunan itu nggak bagus itu, ya kan? Itunya. Besi kecil-kecil itu nih bang, nggak ada abang ukur gitu berapa mili kan biasanya besi kita tuh dia berapa mili. Iya, makanya kan timbul kecurigaan. Saya kan lihat langsung turun lapangan, saya lihat dulu kondisi bahan-bahan yang digunakan. Timbul kecurigaan saya, kan gitu. Sebelum itu pun saya pernah investigasi, emang begini kan. Jadi makanya saya timbul kecurigaan, makanya saya minta itu data salinan RAB-nya sehingga saya bisa sinkronkan spek yang bahan yang digunakan untuk pembangunan atau renovasi sekolah itu sama di dalam RAB itu cocok nggak gitu. Tujuannya itu, tidak ada tujuan yang lain. Nah, jadi kalau kita minta ke pejabat yang berwenang, saya rasa sah-sah aja. Kenapa harus takut kita mau kasih? Kenapa harus takut gitu? Ya kan? Kita kan punya media resmi, kita juga surati juga resmi, kita datangi pun baik-baik, konfirmasi pun baik-baik. Ini kepentingan umum, tidak ada kepentingan untuk pribadi gitu. Nah, ini untuk kepentingan untuk bangsa dan rakyat gitu. Kalau inilah satu moral kita, tanggung jawab moral kita sebagai anak bangsa, dan kami juga sebagai jurnalis ya, insan pers, memang punya tanggung jawab terhadap ya kinerja-kinerja pemerintah. Memang tugas wartawan itu memang mempertanyakan orang yang berkuasa gitu, yang sedang menduduki jabatan publik, itu tugas wartawan gitu. Jadi saya harap ya sama Bapak Kadis Pendidikan Kabupaten Batubara ya mohon kerjasama yang baik. Ya kita tidak ada istilahnya tidak ada kepentingan Pak. Nah, kita kepentingannya itu karena itu adalah dana rakyat, dana masyarakat. Nah, itu kan pembangunan pun bukan untuk pembangunan petahana. Kalau petahana kita maklumi, memang itu udah dilindungi ya undang-undang kan begitu. Nah, kalau ini apa salahnya ditahu publikan gitu? Nah, sesuai gak? Kalau memang di pembangunannya bagus, tahan sekolah itu, usia sekolah itu tahan 100 tahun, kan negara juga beruntung. Dan bangsa, anak bangsa kita, anak-anak kita juga yang sekolah di sini. Mungkin hari ini kita udah tua. Hari tua, anak kita, mungkin cucu kita yang di sekolah di situ kan gitu. Tidak ada kepentingan apa-apa. Begitu, Bang Pik. Ya pun gini bang, aku pun ada juga timbul kecurigaan. Kenapa? Ada juga sebagian sekolah, tapi saya nggak tahu ya di SD Desa Bogak nih, SD Negeri 0106 itu pernah saya ke sana bang. Itu luar biasa parahnya bang sekolah itu. Nanti mungkin pulang dari Medan saya akan ke sana, saya akan lihat itu bang. Bagaimana ya Bang izinnya? Yang kita kan pernah juga Desa Bandar Ahmad ya? Oh ya, Iya kan? Itu kan sekolahnya sangat parah kali. Sampai maaf kata kamar mandi itu sangat tidak layak untuk digunakan untuk sekolah Bang. Sangat parah kali betul Bang. Masih yang ada katanya udah diperbaiki ya. Ya itu atap aja asbes saja udah mau ambruk, udah sebagian udah ambruk jatuh-jatuh. Itu sangat membahayakan anak-anak. Jadi gini lah, besok ini kita pulang nih. Besok kalau seandainya ada waktu saya ke Desa Bogak itu dulu, ya bang, itu memang luar biasa untuk parah ya bang. Itu bisa saya dipost, ya kan? Ya kita sinkronkan aja kita video ini bang. Artinya kita buat video kan, video yang di sana udah ada nih. Ya kan kita satukan aja bang. Kenapa SD negeri ini enggak itu? Karena kalau saya lihat semalam macam yang di desa ini di CICB kan, itu sekolahnya masih layak saya lihat. Tapi kalau yang di Desa Bogak ini saya lihat bang itu memang luar biasa parah betul bang. Desa Bandar Ahmad itu. Bandar Ahmad itu kita turun ya, pernah turun ya. Desa Bandar Ahmad parah kali itu. Saya dengar informasi katanya udah ada perbaiki juga tapi nggak tahu ya, tetangga saya nggak tahu. Tapi intinya besok kalau mau ya kita sampai ke Batubara ya kita turun kita. Enggak, ini juga, iya juga. Bukan itu saja, ada lagi satu lagi bang. Saya kan dapat informasi juga. Bukan pembangunan sekolah aja bang, ada juga renovasi pustu. Ada 15 titik pembangunan pustu di Kabupaten Batubara dan 1 pembangunan pustu baru. Nah, ini kita juga konfirmasi melalui by phone ya ke Kadis Kesehatan Dr. Deni ya. Dr. Deni kan. Untuk minta RAB, jawabannya sama. Kita
belum serahkan ke BPK begitu ya? Iya, Iya. iya. Apakah begitu ya Sob? Ya, kita kan untuk minta RAB itu hanya guna kita memeriksa sebagai kontrol sosial masyarakat, mengecek ya, sorry memeriksa ya, mengecek sebagai kontrol sosial masyarakat untuk spek kerjanya, spesifikasi bahan-bahan yang digunakan. Tapi gitu. semalam waktu kita telepon mau ke tempat dia kan kita kan udah ke ruangan dia Bang ya. Iya. Ada kita ke ruangan dia kan artinya mau konfirmasi juga terkait masalah pembangunan pustu ya Bang Iya. ya. Tapi ternyata waktu kita telepon kembali rupanya beliau di kejaksaan. Iya, kejaksaan. Kita langsung tembak ke Kejaksaan Negeri Batubara. Benar ada orang kesehatan di sini kata pengawas Bang ya. Ada sekitar 6 orang ya. Dari PTSP. PTSP ya, dari PTS Kejaksaan memang ada kadis lah, kadis Dia nggak bilang kesehatan. kadis, dia bilang ada orang kesehatan 6 orang. Kalau salah saya pun kadis pun ada, kan Iya. gitu ngomong dia Bang. Wah ya ada apa? Gitu. Apakah diperiksa? Itu seperti saya nggak tahu ya Bang ya. Tahu lah itu. Nanti gini bang, udah lebih dari satu dinas terjadi di Kabupaten Batubara. Kenapa konfirmasi langsung ke PJ bang, PJ Bupati Batubara itu? Ini ada 2 dinas nih kaitannya. Makanya gini Bang, Dinas izin. pendidikan dan dinas betul. kesehatan yang udah Kami kan gini bang, kami step by step. Kan gini gak langsung lompati PJ dulu. Kami dulu kan udah konfirmasi sama Kadis nih, Iya. dan juga kami surati. Kita lihat 14 hari balas atau enggak surat kita dari kantor kita. Apabila tidak dibalas, dan kami akan segera juga surati juga Bapak surat PJ. itu ditembus kan bang nggak? Ada 2 tembusan. Ada tembusannya. Jadi nanti kita surati juga Bapak PJ Bupati, nanti tembusnya CQ PJ Gubernur, tembusnya ke Bapak Presiden, tembus ke DPR RI. Kami akan ombudsman, kami akan buat surat itu. Dan kami nggak sampai di berhenti situ aja lah. Insya Allah. Karena ini untuk masyarakat juga ya Bang ya. Iya, ini kepentingan umum bang untuk anak cucu kita bang. Tapi setidaknya gini bang, supaya PJ itu tadi tahu gitu bahwasannya ada anak buah dia kadis-kadis ini tadi yang begitu ketika diminta RAB mereka menahan, menolak untuk memberikan, nanti kan gitu. Kadang gimana ya Bang ya. Supaya kadang PJ susah. tahu gitu. Kadang susah juga tapi. Mas- Apa tanggapan PJ dengan hal ini? Gitu. Itu perlu juga dikonfirmasi bang. PJ aja kita masukkan dalam grupnya keluar kita. Oh, gitu Iya Bang ya. ya? Iya, PJ Bupati Batubara ya kita masukkan dalam grup mungkin beliau banyak grup yang lain ya, mungkin terganggu ya kita maklum itu. Kita pernah diundang juga secara langsung kita masukkan ke grup, dia langsung keluar, beliau langsung keluar. Ya kami maklumin mungkin kita terlalu banyak grupnya kan, kita mengganggu ya dan kita maklum itu gitu. Itulah Bang, intinya kita akan tetap pantau nih ke depannya terkait masalah pembangunan sekolah, pembangunan pustu, ini kita pantau Bang. Artinya mulai saat ini tim yang ada di Medan kita turun ke sana Batubara, investigasi, kopas, tuntas habis ini. Setuju nggak itu Bang? Kami bang, sesuai dengan perintah pimpinan kita, ini kalau dapat RAB ya, bila kami panggil apa Enggak, namanya? Bang. Gini Bang, Ah. ini kan udah diperintah. Ya. Tadi berdasarkan kesepakatan, tim wajib turun ke sana investigasi sampai tuntas. Iya. Kalau RAB kalau miliknya berat, ya Bang ya. Kalau RAB berat. Tapi boleh juga bang konfirmasi ke apa namanya tuh konsultan untuk pembangunan itu. Boleh juga tanyain ke mereka untuk standar sekolah seperti ini, standar bangunan itu seperti apa gitu. Ya itu yang tadi maksud saya. Boleh aja bang Itu tadi. dikonfirmasi ke Iya. Kan konsultan-konsultan. gini loh Bang, Teknik gini sipil. Bung Riz. Bukan kita nggak mau, tidak ada di situ di tempat. Siap mau konsultan, mau pengawas, mau siapa mau Nggak nggak ada. ada. Kosong. Yang Itu ada ada. hanya pekerja. Maksudnya bukan konsultan itu bang, Konsultan mana ini? konsultan yang profesional kan banyak tuh bang. Oh gitu, oh gitu. Itu yang maksud saya tadi itu. Sesuai dengan Konfirmasi ke perintah mereka, jadi Bapak. kan ada di Medan ini kayaknya ada tuh konsultan untuk bangunan sipil gitu. Biasanya ada itu bang. Iya. Nah, biasa mereka untuk menyusun, misalnya bikin mall gitu. Iya, iya, iya. Mereka kan paham tuh. Iya, arsitek Iya. lah. Arsitek lah kita bilang. Iya. Boleh aja ketanyakan ke mereka konfirmasi atau buat wawancara gitu ke Iya, mereka. Itu makanya Ah. tujuan kita kalau dapat RAB sesuai dengan perintah pimpinan kita, kan kemarin yang disampaikan waktu rapat proyeksi, kalau dapat RAB kan kita panggil arsitek atau konsultan itu yang eksternal untuk mengecek sesuai enggak Sesuai nggak? spek yang terjadi Iya. mereka yang dipasang, misalnya ada pasang seng di sekolah itu RAB-nya berapa mili, mereknya apa, ya kan Kalau- gitu. kalau- Mungkin harus jelas sih kan pakai uang rakyat. Iya. Tapi Kan begitu. sebelum dapat RAB itu boleh bang konfirmasi ke mereka. Abang tunjukkan video ini sekolah kan gitu. Iya. Ini dananya dari provinsi. Menurut bapak wajar nggak dengan besi yang abang bilang kecil-kecil tadi? Gitu? Iya. Nah, wajar nggak gitu? Ya itu Mereka kan tujuannya paham itu. tuh. Memang tujuannya itu Bapak pimpinan kita pun itu arahkan ya. Apabila dapat RAB kan lebih enak bagi kalau RAB. Ya. Kita tahu ini RAB kan di situ jelas detail jelasannya.
mau semen berapa, batu bata yang gunakan berapa, siangnya berapa mili, siangnya merek apa, aluminium untuk buat ini untuk merek apa, kayu untuk pintu gunakan kayu apa. Ini kan udah jelas detail, plus harganya di situ jelas. Inilah yang untuk supaya kita bisa memecahkan masalahnya, salah satunya RAB. Tapi kita upayakan semaksimal kita. Nah, gitu. Ini tidak ada kepentingan. Sekali lagi, kembali lagi saya tegaskan, tidak ada kepentingan kita, tapi kepentingan untuk bangsa dan negara. Karena yang pakai anak cucu kita. Siap. Penerus generasi bang. Iya. Yang sekolah di situ nanti akan menjadi pemimpin untuk ke depan. Iya betul. Ya bisa jadi ada sekolah, misalkan ada SD negerian apa 10 atau dengan 6 yang ada di Propo misalnya. Bisa jadi kan situ lahir jadi suatu saat nanti 50 tahun atau 20 tahun jadi presiden Republik Indonesia. Mungkin kita udah gak ada lagi, tapi kan pengurus generasi kita ada. Gitu. Jadi intinya gini, kalau seandainya bangunan A yang sudah dibangun kokoh, kan bisa pakai baru, nggak perlu lagi direhabilitasi. Iya betul. Ya, artinya anggaran itu gimana ya, bisa diperuntukkan untuk lain, bukan untuk yang udah dibangun ya direhab lagi, gitu ya ada apa gitu ya kan kutipnya kan. Berarti kan seolah-olah kan mereka memang sengaja membuat kita bukan membahas masalah yang ada di batubara nih ya. Seolah-olah ya macam kayak kurang apa lah ya kan, kurang bermutu supaya hancur, jadi tempel lagi segala macam banyak itu loh. Banyak betul kerjaan kita mantau rata-rata itu nggak sesuai spek. Makanya di sini kesulitan kita. Begini ya, minta kita RAB. Macam mana kita mau investigasi lebih dalam kalau kita tidak dapat RAB-nya? Ini aja lah. Kalau memang tidak ada, memang tutup-tutupi. Kenapa mau takut? Wah ada apa? Gak perlu takut. Buka aja. Kalau Anda bersih, buka aja. Buka aja, terbuka ke publik. Oh saya bersih, I'm the very clean. kan? Buka aja datanya biar publik tahu, dicek kan gitu. Anda pikir itu data uang itu dari mana? Uang itu dari pajak rakyat. Nah, bukan dari kantong Anda, ada yang pejabat yang Anda dulu di kursi umpuh itu. Iya, betul. Gitu. Ada pesan terakhir bang, untuk disampaikan bang? Kalau saya sih, ya itu aja. Kalau saya harap sih, setiap pembangunan kita di pemerintahannya ya, berharap ya kerjakanlah sesuai dengan spek dari yang di PPK ya, yang dikeluarkan sesuai dengan spek itu, jangan lain dari itulah. Sehingga kan kalau ada bangunan kita kokoh, kan yang nikmati anak kita juga, anak kita, cucu kita, anak bangsa itu. Dan ini nanti sebentar perbaiki, sebulan, 1 tahun udah rusak, keluar lagi anggaran baru, renovasi itu aja kerjanya gitu. Kapan maju negara kita ini? Betul. Kan gitu. Itu yang dibelai. Itu aja gitu. Kapan negara ini kita maju? Itu usahakan sekolah, jalan pun gitu juga. Jalan tau jalan umum ya kan, gitu juga. Kapan maju negara kita Kena ini? 5 tahun hancur lagi jalan itu, dipono lagi, aduh. Negara kita sumber daya alamnya cukup, kekayaan sumber daya alam. Tapi kita masih tinggal sama negara-negara jiran kita, negara tetangga kita, Singapura, Malaysia. Kita tetap tinggal. Gitu. Ini satu sangat sayangkan. Semoga pesan terakhir saya itu Jangan lah pesan terakhir bang, cuma mana Besok ada pesan lagi. pesan lah untuk bang anak dan bangsa lah bang. Oke, enggak. Jangan pesan terakhir bang, bahaya ini bang. Enggak, Pesan terakhir loh bang Luis. Kan gini, pesan terakhir artinya bukan pesan ini, gampang. Ya. Untuk pesan terakhir ini bang, untuk acara kita ini, pesan Wah, terakhirnya, ya. bukan pesan untuk acara kita akhiri acara ini. Saya sangat berharap dan bermohon kepada Bapak Kadis Pendidikan, ya mohonlah Pak Kooperatif ya kan, berikan aja data itu sama kita. Jangan pernah besar-besar baru. Iya, kan gitu Pak ya. Karena kita siap pernah nggak nih bang? Hah? Kita siap pernah nggak nih? Insya Allah. Oke siap. Insya Allah Siap. kita siap perang, arti kata bukan perang padar nih Pak. Kita untuk investigasi lebih dalam supaya apa yang di spek itu apa ini RAB itu sesuai gitu. Gak ada tujuan yang lain. Gak ada kepentingan untuk lain. Itu aja ya. Siap udah. Bang. Oke lah ya, gitu ya. Waktu itu acara Bung Riz, tadi saya udah buka acara. Ya sekarang Bung Riz pulang lah. Ada ya. Oke, terima kasih pemirsa. Itu mungkin hasil pertemuan kita hari ini, hasil cerita-cerita kita ya kan. Kalau orang Batubara bilang apa namanya ini bang? Kombo namanya. Begitulah ya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Oke. Sama-sama kita sama-sama. Oke. Udah ya.